Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel. Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, manajemen hingga investasi. Kali ini saya akan mereview usaha tetangga saya ini, yaitu jamur tiram. Jadi apabila suka dengan video ini, silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke Pak, pertama-tama perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Pak? Nama saya Agus Somad, alamat Sumber Agung, Desa Harjo Agung, RT 5 RW 6, Kabupaten Banyuwangi. Usahanya ini bergerak di bidang budidaya jamur tiram kan ya Pak? Iya, iya. Ini sudah dari tahun berapa ini Pak? Wah, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu lah mulai merintis. 10 tahun. Berarti udah lama sekali ya Pak ya? Iya, lumayan lah. Lumayan. Oke. Nah dulu ceritanya bagaimana Pak? Kok bisa tertarik budidaya jamur tiram ini bagaimana? Awalnya ya coba-coba browsing ke Google dan cari-cari review dari internet untuk mencoba usaha baru lah Pak. Kami kan sekeluarga itu ingin mencari usaha yang bisa menambah ekonomi keluarga gitu. Intinya menambah penghasilan untuk yang lebih baik gitu kan? Iya. Oke. Nah waktu itu kan ini masih jarang. Iya. Kalau waktu itu nggak tahu kalau sekarang kelihatannya sudah banyak. Waktu itu belajar dari mana Pak? Apa dari Google saja atau ada mentor? Otodidak Mas ya. Otodidak terus browsing ke Google itu aja. Berarti nggak ada yang ngajari sama sekali? Nggak ada, cuman teman-teman bicara tentang jamur, kita menyaring, mengolah dengan pikiran kita gitu aja. Memutuskan budidaya jamur. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana Pak untuk pasarnya jamur itu? Dulu waktu baru merintis Pak. Wah, kalau dulu pasar masih sulit Mas ya. 10 tahun yang lalu itu masih sulit sekali untuk pemasaran. Jadi kita mencoba menawarkan door to door ke tetangga sebelah gini. Berarti jualan keliling gitu ya Pak ya? Jualan keliling. Kalau sekarang Pak? Kalau sekarang malah kurang-kurang jamurnya Mas. Wah, malah kurang-kurang teman-teman. Ini. Nah, kebanyakan ini jamur yang ada di sini ini untuk menyuplai makanan yang ada di sini atau bagaimana Pak? Atau dikirim kemana? Untuk pasar lokal dan pasar Bali Mas. Untuk pasar lokal dan Bali. Iya. Untuk proses budidayanya sendiri itu bagaimana Pak dari pertama kali? Pertama kali ya dari bahan serbuk gergaji itu kita fermentasi dengan campuran-campuran tertentu itu, lalu dikemas jadi seperti ini, lalu disetem. Boleh diambil satu Pak? Ini awal-awalnya serbuk gergaji yang dari somil itu, lalu dicampur dengan bahan-bahan untuk menumbuhkan jamur. Jadi Bapak beli serbuk gergajinya itu baru datang, itu langsung dicampur dengan dengan bahan-bahan tertentu. Itu. Ya kita kalau kayu itu nggak milih kayu Mas ya. Kita itu cuma kayu yang tidak bisa dibuat jamur itu kayu yang mengandung minyak itu aja. Kalau serbuk tidak pilih-pilih. Oh gitu. Ya. Nah, lalu setelah dicampur dengan obat tadi itu obat atau apa Pak? Bahan itu seperti kalsium dengan air, dengan juga ditambahkan dengan katul. Itu dicampur jadi satu, ya. Lalu dimasukkan ke dalam wadah sini? Dalam wadah gini, lalu setelah itu dimasukkan steamer. Steamer itu apa Pak? Untuk mengukus. Oh, untuk menyeterilkan ya, menyeterilkan. Dikukus selama berapa menit itu Pak? Kurang lebih 100 derajat niku
ditahan selama 4 jam. 4 jam. Ya. Suhunya Suhu 100 derajat ditahan 4 jam. 4 jam. Nah, setelah itu, Pak, Setelah itu masuk pendinginan untuk menanam bibit. menanam bibit Ya, yang bibit. seperti di sana tadi Ya. ya. Itu berarti sudah didinginkan itu. Iya, itu baru proses pendinginan. Baru Itu. proses pendinginan. Lalu setelah itu, Pak, ditunggu aja atau bagaimana? Setelah itu ya masuk rak inkubasi. Nah, inkubasi Ya, rak inkubasi yang itu berapa tadi. hari? Itu kurang lebih 25 hari. 25 hari Ya. Pak, inkubasi. Setelah itu, Pak? Setelah itu dan masa inkubasi 25 hari, lalu dipasang rak seperti ini. Dipasang kerak seperti ini. Ya. selama Stem didinginkan kurang lebih ya setengah hari lah. Setengah hari. Ya. Hmm. Dirasa itu yang namanya backlog itu sudah dingin, bisa dimasukkan bibit. Setelah itu, Pak, setelah dimasukkan bibit lah tinggal nunggu aja. Iya, tinggal nunggu di ruang inkubasi tadi. Inkubasi berarti selama yang 25 ada hari. bibitnya hanya di Mohon maaf saya ambil ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, ini kan lubangannya cuma satu ini, Pak. Iya. Kenapa kok nggak dibikin dua, Pak? Kalau dua itu nanti susah naruhnya itu, Mas. Naruhnya. Naruhnya ini kan waktu pembibitan kan begini. Oh, waktu bibitan itu Iya. begini. Ini kan ini yang dibibit, pasang bibit di sini. Iya, 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 iya. Nah, setelah masuk ke inkubasi selama 25 hari tadi, itu tahapan selanjutnya terus bagaimana, Pak? Ya, pemasangan di rak penumbuhan. Pemasangan di sini selama berapa hari? Kurang lebih nunggu 10 hari baru muncul pinhead jamur. Baru muncul tunas jamur Iya. gitu ya. Nah, selama ada di sini itu ininya dilepas nggak, Pak? Tutupnya ini dilepas nggak? Selama belum ada muncul pinhead, saya belum berani melepas. Kalau sudah ada pinhead, itu baru kita lepas. Contohnya seperti apa pinhead itu, Pak? Pinhead itu seperti ini. Pinhead. Ini namanya pinhead. Oh, ini. Nah, pinhead. tunas jamurnya. Ini teman-teman. Itu, Pak. Ini. Kalau jamur itu kan hitungannya begini, Pak ya. Media ini bobotnya berapa, itu sepertiganya tumbuh buahnya. Jadi kalau ini misalkan 1,5 kilo atau rata-rata nggak sampai segitu, rata-rata ini 1,2 on. 1,2 on Ya. bobotnya. Ya, 1 kilo 2 on. Iya. Itu bisa menghasilkan jamur kira-kira 3 sampai 4 on. Medianya kecil itu tidak akan sampai memenuhi target 3 sampai 4 on tadi. Oh, begitu. Iya. Nah, setelah muncul tunas seperti ini, untuk sampai masa panen itu berapa hari? Kalau sudah muncul pinhead seperti ini, kurang lebih 2 hari sudah bisa dipanen. 2 hari sudah 2 bisa hari. dipanen. Cepat ya, Pak ya, lumayan Ya. cepat. Tapi ya Prosesnya yang lama. Kalau setelah dipanen, untuk medianya sendiri ini dipakai lagi nggak, Pak? Tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa. Berarti langsung dibuang. Buang untuk pupuk biasanya. Ukurannya sampai berapa kali panen bisa dipakai? Ini satu backlog ini bisa menghasilkan 4 kali panen. Oh, satu ini. Iya. Satu media tanam ini. Nah, kalau yang seperti di belakang kita ini, Pak. Ini sudah panen yang ketiga mungkinan ini. Berarti ini yang terakhir habis ini ya, Pak? Iya, Oh, setelah itu udah nggak dipakai lagi. nggak berarti? dipakai lagi sudah. Oh, Dibuang dibuang. untuk pupuk biasanya. Kadang-kadang ada orang yang nyari itu buat media cacing. Oh, buat media. Cacing sutra itu, tak? Iya, dia cacing ya. Oh, jadi saling apa ya? Berkaitan Iya. dengan usaha yang lain. Usaha yang lain. Simbiosis mutualisme ini. Kita berbicara bisnis ini, Pak. Untuk
produksinya di sini sendiri itu biasanya itu sekali panen itu berapa kilo Pak? Untuk omsetnya Pak? Enggak masih Pak, ya hitung rata-rata itu Ya rata-rata. kurang lebih antara kisaran berapa ya? Antara 20 sampai 50 kilo lah. 20 sampai 50 kilo. Iya. Nah, kalau di tempatnya Bapak ini untuk pemanenan biasanya dilakukan berapa kali sih? Berapa hari sekali? Untuk satu hari itu panen 2 kali, Mas. Satu. Pagi dan sore. Ya. Itu tiap hari. Iya, tiap hari. Nah, untuk harganya sendiri Pak di pasar itu per kilonya berapa kalau jamur ini Pak? Harga itu tergantung pasar ya Mas ya. Iya. Kalau pasar di Banyuwangi sendiri itu kisaran antara 14 sampai 16.000 14 sampai 16 Iya. ribu per kilo. per kilonya. Kalau di luar Banyuwangi Pak? Kalau di luar Banyuwangi itu bisa mencapai 30.000 Wah, 30 ribu ya? di luar pulau. Oh, di Bali tadi berarti ya? Lain-lain Mas. Kalau lain. di Bali kemungkinan antara 20-25. 20-25? Iya. Oh, ya termasuk lumayan Pak per kilonya. Itu kan kalau Tinggal untuk nyalikan petani sendiri itu diambil dengan harga 12.000. Oh ya, 12.000 kali per harinya bisa dapat 20 kilo teman-teman. Nah, kalikan 30. Minimal itu, kalikan 30. Nah, untuk kendalanya sendiri Pak, kan saya pikir itu tiap usaha, tiap bisnis itu ada kendalanya. Biasanya. Ya, ada aja Mas. Nah, kalau di jamur tiram ini kendalanya itu seperti apa Pak? Kendalanya itu waktu musim tertentu tidak bisa panen karena diakibatkan dengan cuaca itu bisa Gitu. seperti ini. Busuk Ini gitu ya? Bisa busuk seperti ini. Oh, ini busuk ya? Ya. Karena cuaca, karena bakteri lain bisa. Padahal kan ini nggak kena hujan langsung ini Pak. Iya, dengan cuaca kadang bisa mempengaruhi dengan beberapa penyakit yang datang. Oh, gitu. Kalau musim hujan malam hari itu biasanya ada ulat yang datang. Iya, iya. Proses pemanenannya sendiri itu Pak, itu biasanya Bapak panen sendiri atau ada yang bantu Pak? Panen sendiri Mas ya. Ini kan cuma usaha rumahan. Ya, ya. Bukan dikatakan sebagai PT atau industri Besar belum bisa. Nah, ya. Nah, mungkin untuk ini ada yang lihat video kita kali ini Pak, apakah Bapak juga menjual untuk produknya sendiri, ibaratnya pedagang eceran gitu Pak? Iya, Nanti kalau bisa saja. Melayani juga ya Pak? Iya, melayani. Termasuk melayani bibit. Termasuk melayani media siang siap tanam yang seperti ini. Oh, Ya. media. Sudah lengkap, ada bibitnya ya? Ini sudah tinggal tumbuhnya aja, Pak. Oh. Kalau beli media tanam ini tinggal nunggu tumbuhnya aja. Nah, ini teman-teman salah satu ladang usaha atau mungkin ibaratnya referensi usaha lain, usaha kecil-kecilan tapi menguntungkan ya Pak ya? Ya, lumayan lah. Lumayan. Nah, untuk satu media tanam ini yang sudah tinggal menunggu panen kan ibaratnya Pak. Ini berapa Pak rentang harganya? Mungkin ada sobat 2.500 per backlog. Oh, ini teman-teman, 2.500 per backlog. Ya, ya. Nah, untuk ini yang ingin budidaya jamur tiram ini Pak, mungkin ada lokasi khusus yang harus dipersiapkan nanti misalkan? Ya, tidak juga Mas. Yang penting itu tempatnya teduh dengan suasana yang lembab gitu aja. Berarti nggak pengaruh untuk daerah dataran tinggi, dataran rendah ya Pak? Tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Ya. Oke, terima kasih Pak. Itu saja mungkin perbincangan kita kali ini, teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan semoga usahanya lancar terus ya Pak ya. Amin, amin. Rezekinya juga lancar. Amin. Nah, itu saja sobat untuk video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami.
Salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.